Tanggal 10 Agustus 2025, Prudential Syariah meluncurkan produk asuransi jiwa dengan nama PruHeritage Syariah Essential Plan. Asuransi jiwa PruHeritage Syariah atau biasa disebut PruHeritage Syariah Essential Plan adalah produk asuransi jiwa tradisional syariah dari PT Prudential Syariah Life Assurance atau Prudential Syariah yang memberikan perlindungan lifetime dengan nilai santunan asuransi yang meningkat untuk tujuan perencanaan warisan. PruHeritage Syariah Essential Plan memberikan manfaat santunan meninggal dunia termasuk tambahan booster proteksi. PruHeritage Syariah Essential Plan juga tersedia dalam mata uang rupiah dan memberikan manfaat asuransi selama polis masih aktif. Ringkasan informasi produk dan layanan ini adalah sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk PruHeritage Syariah Essential Plan dan bukan sebagai polis asuransi yang mengikat. Produk ini hanya dapat dipasarkan kepada calon pemegang polis yang berada di dalam wilayah Indonesia serta mengerti dan memahami bahasa Indonesia dalam bentuk lisan dan tulisan dengan baik tentunya dan benar. Teman-teman wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam polis PruHeritage Syariah Essential Plan. Prudential Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Produk ini dipasarkan oleh tenaga pemasar Prudential Syariah yang memiliki lisensi resmi berizin dan diawasi OJK. Nah, di produk syariah ini banyak definisi penting yang wajib kalian tahu diantaranya. 1. Akad tabaru. Akad tabaru adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu pemegang polis kepada dana tabaru untuk tujuan tolong-menolong di antara para pemegang polis yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial. 2. Akad wakalah bil ujroh. Akad wakalah bil ujroh adalah akad antara pemegang polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada pengelola untuk mengelola asuransi jiwa syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa ujroh. 3. Booster proteksi. Booster proteksi adalah tambahan santunan asuransi yang akan dibayarkan oleh pengelola dari dana tabaru dalam hal peserta yang diasuransikan telah meninggal dunia. 4. Dana tabaru. Dana tabaru adalah kumpulan iuran tabaru dari dan milik kolektif seluruh pemegang polis sesuai dengan prinsip syariah yang dikelola oleh pengelola. 5. Pemegang polis. Pemegang polis adalah orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian asuransi jiwa syariah berdasarkan prinsip syariah dengan pengelola sebagaimana tertera dalam ringkasan polis dan segala perubahannya jika ada, dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi atau insurable interest terhadap peserta yang diasuransikan atas perjanjian asuransi jiwa syariah ini. 6. Penerima manfaat. Penerima manfaat adalah orang atau perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam ringkasan polis dan setiap perubahannya jika ada, dan mempunyai hubungan kepentingan asuransi atau insurable interest terhadap peserta yang diasuransikan atas perjanjian asuransi jiwa syariah ini yang ditunjuk oleh pemegang polis sebagaimana pihak yang berhak atas manfaat asuransi apabila pemegang polis dan atau peserta yang diasuransikan meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam polis. 7. Pengelola. Pengelola dalam hal ini adalah PT Prudential Syariah Life Assurance atau Prudential Syariah berkedudukan di Jakarta yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia. 8. Peserta yang diasuransikan. Orang atau perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada polis asuransi jiwa syariah sebagaimana tercantum dalam ringkasan polis dan setiap perubahannya
jika ada. 9. Polis. Perjanjian asuransi jiwa syariah antara pengelola dan pemegang polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak maupun elektronik. 10. Santunan asuransi. Santunan asuransi adalah manfaat asuransi berupa sejumlah uang yang tertera pada ringkasan polis yang dibayarkan dari dana tabaruk sebagaimana diatur pada ketentuan khusus polis oleh pengelola kepada pemegang polis dan atau penerima manfaat yang memenuhi syarat. Ya, tentunya memenuhi syarat pembayaran sebagaimana diatur dalam polis. Oke, terus syarat kepesertaan PruHeritage Syariah Essential Plan. Nah, ini syarat-syaratnya nih guys, kalau teman-teman mau ambil PruHeritage Syariah Essential Plan. Usia masuk pemegang polis adalah minimal 21 tahun atau 18 tahun jika sudah menikah. Itu usia sebenarnya ya guys ya. Ya, kalau usia sebenarnya ya udah 18 tahun ya udah 18 tahun. Bukan usia berikutnya. Kalau usia berikutnya 19 guys. Kalau usia sebenarnya 18. Kalau di asuransi begitu. Ya. Usia masuk peserta yang diasuransikan dan masa pembayaran kontribusi. Ya. Masa pembayaran kontribusi ini bisa dipilih nih guys. Ya, ini agak unik ya. Masa pembayaran kontribusi biasanya kan 5, 10 atau 15 tahun aja. Nah, ini ada 5 nih. Teman-teman bisa pilih. Mau masa pembayaran kontribusinya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, ya, sampai dengan usia 60 tahun. Nah, itu pilihannya. Jadi mau bayar premi terus sampai usia 60 tahun, bayar preminya, atau bayar premi terus sampai dengan usia 99 tahun. Nah, ya itu boleh pilih, ya. Usia masuk peserta yang diasuransikan, ya. Ini usia ulang tahun berikutnya nih ya. Jadi kalau usia ulang tahun sebenarnya 18 ya, usia ulang tahun berikutnya 19. Nah, ini usia ulang tahun untuk usia masuknya nih ya. Usia ulang tahun berikutnya adalah antara 1 tahun sampai 70 tahun. Ada berbagai pilihan ya. Ada 1 tahun sampai 65 tahun, ada 1 tahun sampai 60 tahun, ada 1 tahun sampai 45 tahun aja, ada 1 tahun sampai 60 tahun aja. Ya. Nah, tentunya ada seleksi resiko. Seleksi resikonya yang diambil adalah metode full underwriting. Ya. Masa kepesertaan. Ya, nah ini masa perlindungannya nih ya, sampai dengan usia peserta yang diasuransikan 100 tahun usia teman-teman. Oke, usia teman-teman 100 tahun. Nah, gimana setelah 100 tahun? Udah nggak dapat apa-apa. Lah, bukannya ada ini manfaat akhir pertanggungan. Nah, kalau PruHeritage Syariah nggak ada manfaat akhir pertanggungan, guys. Ya, sekali lagi untuk PruHeritage Syariah tidak ada manfaat akhir kepesertaan. Ya, jadi biasanya kan kalau ini ada tetap aja kalau misalnya usia 100 tahun, ya tetap dicairin kan uang pertanggungannya walaupun dia masih hidup. Nah, itu nggak ada. Pokoknya begitu 101 tahun, manfaat udah nggak dapat apa-apa. Itu PruHeritage Syariah. Oke. Frekuensi pembayaran kontribusi dan minimum kontribusi. Ya, ini nih ya. Jika memilih frekuensi pembayaran 5 tahun, kontribusi minimal adalah 1 juta. Ya. Jika teman-teman mau di bawah 1 juta, berarti nggak bisa 5 tahun. Harus di atas 5 tahun ya kontribusinya. Apa frekuensinya. Gitu guys. Ya. Ini kita ambil contoh yang 5 tahun dulu. Ya, berarti kontribusi minimal adalah 1 juta. Ya. Dengan frekuensi pembayaran yang bisa dipilih. Nah, ini ada tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Seperti biasa, guys. Ya, jika teman-teman pilih frekuensi pembayarannya adalah bulanan, reguler ya, jadi tetap 1 juta per bulan. Tidak ada hemat kontribusi nggak ada. Ya. Tapi jika teman-teman pilih frekuensi pembayarannya ada triwulan, ya, teman-teman bisa hemat kontribusi hingga 100.000 per triwulannya. Nah, ya. Terus, jika frekuensi pembayarannya adalah semesteran, nah, teman-teman bisa hemat kontribusi 300.000 per semesternya. Ya. Jika frekuensi pembayarannya adalah tahunan, teman-teman bisa hemat kontribusi 1 juta per tahunnya. Itu bedanya. Jika masa pembayaran kontribusinya yang teman-teman pilih selain 5 tahun yang gue bilang tadi,
maka kontribusinya minimal bisa 500.000 per bulannya. Ya, tentunya dengan frekuensi pembayaran yang bisa dipilih. Ini ada tahunan, semesteran, triwulan, atau bulanan. Nah, ini juga seperti biasa guys. Ya, jika frekuensi pembayarannya adalah bulanan, reguler ya. Jadi tetap 500.000 per bulan, tidak ada hemat kontribusi. Tapi kalau teman-teman pilih frekuensi bayarnya adalah triwulan, teman-teman hemat 50.000 per triwulannya. Ya. Terus jika frekuensi pembayarannya adalah semesteran, teman-teman hemat kontribusi 150.000 per semesternya. Terus yang terakhir, jika frekuensi pembayarannya adalah tahunan, teman-teman hemat kontribusi 500.000 per tahunnya. Ya, jelas ya guys ya. Terus minimum santunan asuransi adalah 100 juta. Nah, jangan ada yang nanya lagi ya, bisa nggak di bawah 100 juta? Nggak ada, karena minimalnya adalah 100 juta. Ke atas boleh. Gitu. Jadi jangan ada yang nanya lagi ya, bisa nggak 50 juta? Sekarang gue tanya balik dah. Apa yang bisa didapat dengan uang 50 juta? Biaya hidup biaya hidup sebulan cukup? Biaya hidup setahun cukup? Tidak akan cukup guys. Ya. Jadi Pru Heritage Syariah minimal 100 juta. Ya. Uang santunan asuransinya. Nah, manfaat asuransi. Ya. Santunan meninggal dunia 100%. Ya. Santunan asuransi. Dari santunan asuransinya 100%. Plus booster proteksi jika ada. Nah, nanti gue jelasin nih Pru booster proteksi. Ya. Ketentuan pembayaran manfaat asuransi. Santunan meninggal dunia. Ya. Dalam hal peserta yang diasuransikan meninggal dunia sebelum usia 5 tahun, maka pengelola akan membayarkan secara sekaligus santunan asuransi atas beban dana tabaru sesuai dengan ketentuan berikut. Nah, ini kalau anak ini yang meninggal anak-anak nih ya. Usia anak-anak di bawah 5 tahun nih ya. Jadi kalau kita itu konsepnya konsep lien ya, lien. Ya. Usia peserta yang diasuransikan pada saat meninggal dunia. Nah, kalau anak meninggal di usia dia 1 tahun, berarti uang pertanggungannya katakan berapa nih? 100 juta kan tadi kan? 100 juta cuman 20 juta guys. Jadi 20% dari santunan asuransi. Jadi kalau anak usia meninggalnya di 1 tahun, 20% santunan asuransi keluarnya. Ya. Terus kalau anak usianya meninggalnya di 2 tahun, 40% dari santunan asuransi. Terus kalau anak meninggal di usia 3 tahun, 60% dari santunan asuransi. Terus kalau meninggalnya di usia 4 tahun, 80% dari santunan asuransi. Oke? Dengan tetap memperhatikan ketentuan pada poin di atas, dalam hal peserta yang diasuransikan meninggal dunia pada masa kepesertaan dan polis masih berlaku, pengelola, dalam hal ini perusahaan asuransi ya, akan membayarkan santunan meninggal dunia berupa santunan asuransi dan booster proteksi jika ada, atas beban dana tabaru dikurangi dengan kewajiban yang tertunggak jika ada, dan selanjutnya kepesertaan pada polis ini berakhir. Selama polis dalam keadaan aktif, pengelola akan memberikan booster proteksi berupa peningkatan santunan asuransi dengan ketentuan sebagai berikut. Booster proteksi berupa penambahan sebesar 10%. Nah, ya, dari santunan asuransi yang akan pengelola berikan setiap 5 tahun polis mulai awal tahun polis ke-11. Jadi setiap di tahun ke-11 polis ya, usia polis di tahun ke-11, 5 tahun sekali dapat 10% guys. Sampai maksimal 50% dari santunan asuransinya. Ya. Jadi paham ya guys ya, kalau misalkan let's say uang santunan asuransinya meninggal dunia 5 miliar ya. Panjang umur nih. Nah, panjang umur nanti di tahun ke-11 itu baru tuh keluar tuh 10% dari 5 miliar. Berapa? 500 juta. Nah, tambah 5 tahun lagi, berarti di tahun polis ke-16 keluar lagi, tambahan dapat lagi 500 juta. Sampai terus sampai 50%. Jadi nanti di akhir tahun polis sampai dia udah 5 tahun berarti ya, itu kan maksimal 50% ya. Itu berarti usia polis di tahun ke-31, maka totalnya adalah 7,5 miliar guys. Itu. Ya, jadi kan 5 miliar maksimal 50%.
50% dari 5 miliar berapa? 2,5 miliar dong. Nah, 5 miliar tambah 2,5 miliar, 7,5 miliar. Itu guys. Jelas ya guys ya? Akan dapat di tahun polis ke-11. Itu baru. Maksimal booster proteksi yang diberikan oleh pengelola adalah 50% dari santunan asuransi. Ya. Dalam hal saat pemberian booster proteksi kondisi masa berlaku polis berakhir atau karena lewat waktu atau lapse. Nah, ini kalau polisnya nggak pasang aktif nih, lupa bayar nih, maka booster proteksi akan diberikan saat pemulihan polis telah disetujui oleh pengelola. Jadi pengertiannya yang tadi harusnya nih udah dapat booster proteksi nih ya di tahun polis ke-11, berhubung dia lapse, maka dia nggak dapat guys. Ya, jadi dia harus mengulang lagi ya. Nanti di tahun ke-11 berikutnya baru dapat 10% lagi. Terus santunan meninggal dunia yang akan dibayarkan adalah sebesar nilai santunan meninggal dunia saat tanggal peserta yang diasuransikan meninggal dunia. Bukan berdasarkan nilai santunan meninggal dunia saat klaim meninggal dunia diajukan. Kontribusi ProHeritage Syariah Essential Plan. Ya. Kontribusi adalah ya sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang polis atau pihak ketiga yang ditunjuk pemegang polis kepada pengelola berdasarkan polis yang akan dialokasikan untuk pembayaran iuran tabaru dan ujroh. Yang kedua, kontribusi ya. Nah, kontribusi wajib selalu dibayar setiap tanggal jatuh tempo pembayaran kontribusi sesuai dengan frekuensi pembayaran kontribusi dan masa pembayaran kontribusi ya, agar polis berlaku secara berkelanjutan sampai tanggal akhir kepesertaan. Yang ketiga, besar kontribusi ya. Selama masa pembayaran kontribusi tidak akan berubah guys. Ya, jumlah kontribusi telah memperhitungkan hemat kontribusi dengan kriteria sebagai berikut. Nah, jadi kalau yang tadi kan berdasarkan kontribusi ya. Nah, ini berdasarkan santunan asuransi guys, hemat kontribusinya. Kalau tadi kan berdasarkan kalau misalnya bayar 5 tahun hemat kontribusi sekian ya kan. Nah, kalau ini berdasarkan santunan asuransinya. Ya sebenarnya sih hampir sama sih ya. Jadi kalau santunan asuransi 500 juta ke bawah itu tidak ada hemat kontribusi. Ya. Tapi kalau santunan asuransi mulai dari 500 juta sampai dengan 849.999.999 ya. Jadi 850 juta kurang 1 rupiah itu hemat kontribusi 15%. Ya. Terus kalau santunan asuransinya mulai dari 850 juta sampai dengan 999.999.999, hemat kontribusinya 25%. Lalu santunan asuransi mulai dari 1 miliar sampai dengan 1.999.999.999, hemat kontribusinya adalah 30%. Ya, terus santunan asuransi yang mulai dari 1,7 miliar sampai dengan 2.499.999.999, hemat kontribusinya adalah 35%. Nah, terus santunan asuransi ya yang mulai dari 2,5 miliar sampai 4 miliar 999.999 4 miliar 999.999.999, hemat kontribusinya adalah 40%. Dan yang terakhir, santunan asuransi di atas 5 miliar ke atas, hemat kontribusinya 45%. Nah, ini pasti ada pertanyaan nih. Gus, gimana kalau 10 miliar? Berapa hemat kontribusinya? Sama aja, 45%. Jelas ya? Pokoknya dari mulai 5 miliar ke atas itu hemat kontribusinya 45%. Anda hemat 45%. Gitu guys. Nah, yang keempat, dalam hal dilakukan perubahan frekuensi pembayaran kontribusi, maka besar kontribusi setelah adanya perubahan frekuensi pembayaran tersebut dipengaruhi oleh faktor pengali tertentu sebagai berikut. Ya, frekuensi pembayaran kontribusi versus faktor pengali kali kontribusi bulanan nih. Nah, ini kalau ini sebenarnya hemat kontribusi tadi, ya cuman dihitungnya dalam bentuk faktor pengalinya. Ya, biar teman-teman tahu. Ya.
Kalau bayar tahunan, faktor pengalinya adalah 11. Ya. Jadi kalau misalnya bulanan kan tadi misalnya let's say 1 juta. Kalau teman-teman pilih pembayarannya setahunan, berarti hemat sebulan. Jadi cuma 11 bulan gitu loh. Itu faktor pengalinya. Jelas ya guys ya. Jadi faktor pengali kalau untuk tahunan 11. Kalau semesteran, faktor pengalinya 5,7. Kalau triwulanan, faktor pengalinya 2,9. Kalau bulanan, faktor pengalinya 1. Ya udah, kalau bayar 1 juta ya karena bulanan ya 1 juta gitu. Yang kelima, kontribusi yang dibayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya termasuk nih untuk pembayaran manfaat asuransi ya. Kalau teman-teman terjadi klaim ya meninggal dunia, nah perusahaan harus bayar tuh ya kepada teman-teman ya santunan asuransinya. Terus biaya pengadaan polis, biaya pemeriksaan kesehatan jika ada, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi, remunerasi karyawan, serta komisi tenaga pemasar, perantara produk maupun pihak yang memasarkan produk ini. Ya. Alokasi iuran tabaru dan ujroh. 1. Iuran tabaru. Iuran tabaru adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu pemegang polis kepada dana tabaru untuk dapat mengikuti kepesertaan PruHeritage Syariah Essential Plan. 2. Ujroh. Ujroh adalah imbalan yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada pengelola sehubungan dengan pengelolaan PruHeritage Syariah Essential Plan. Resiko yang perlu diketahui pemegang polis. Ya, ada beberapa resiko yang perlu Anda ketahui sehubungan dengan produk asuransi syariah, termasuk tetapi tidak terbatas pada resiko-resiko di bawah ini. 1. Ya, resiko ekonomi dan perubahan politik. Ya, resiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum, dan peraturan pemerintah atau regulator yang berkaitan dengan industri asuransi. Ya, dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, faktor kedua, resiko likuiditas. Ya, resiko yang berkaitan dengan kemampuan prudensial syariah dalam membayar kewajiban yang jatuh tempo terhadap pemegang polis dan atau peserta yang diasuransikan dari pendanaan arus kas. Prudensial syariah akan memastikan penempatan aset sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketiga, resiko operasional. Resiko yang timbul akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal secara memadai, atau timbul dari kesalahan manusia, kegagalan sistem operasional, dan atau dari kejadian eksternal, termasuk situasi force majeure, namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan lain-lain, yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Oke? Nah, lalu untuk pusat informasi dan pelayanan polis, ya, pemegang polis dan atau peserta yang diasuransikan dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan polis hingga menyampaikan pengaduan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang sudah disediakan. Nah, ini perlu diingat nih guys. Prudential Line, kalau yang konvensional, produk konvensional itu 15.085 ya. 150-nya 3 kali 85. Nah, kalau untuk PruHeritage Syariah ini kan produk syariah ya. Produk syariah itu macam-macam, ada PruHeritage Syariah, ada PruCritical Amanah ya, ada PruCinta ya. Terus ada lagi pokoknya produk Pru Syariah itu call centernya ke 15000577 ya guys. Jangan ke 15.085 lagi ya. Karena kalau 15150 3 kali 85 itu untuk konvensional, dan kalau untuk syariah teman-teman ke 1500577 ya. Nah, teleponnya jangan hari Minggu guys, dari hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan pukul 8 pagi sampai jam 5 sore ya. Atau bisa email ke customer.idn@prudentialsyariah.co.id ya. Itu sama, email juga dari hari Senin sampai Sabtu
pukul 8 pagi hingga jam 5 sore. Ya. Atau Customer Care Center itu ada. Jadi kalau teman-teman datang langsung ya ke kantor Customer Care itu dari Senin sampai Jumat pukul 8.30 pagi sampai jam 4 sore aja. Ya, itu berada di mana? Di Prudential Center, Kota Kasablanka, lantai 15, guys. Ya, Jalan Kasablanka Raya 88, Jakarta Selatan. Ya, atau teman-teman bisa mengakses www.prudentialsyariah.co.id. Ya. Atau teman-teman mau konsultasi ya mengenai Pro Heritage Syariah, bisa kontak saya yang ada di nomor di bawah ini ya. Atau teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi video ini ya. Itu saya udah cantumin ya. Atau teman-teman bisa akses di pojok kiri atas, saya udah cantumin tuh nomornya. Untuk pengajuan Pro Heritage Syariah, teman-teman bisa konsultasi dulu. Mau hitungannya bisa, silahkan ya. Untuk memproteksi keluarga teman-teman, bisa langsung menghubungi saya. Oke guys, demikian ya penyampaian produk baru yang diluncurkan pada tanggal 10 Agustus 2025 kemarin, Pro Heritage Syariah ya, Essential Plan. Semoga info ini dapat memberikan wawasan lagi ya, memberikan solusi lagi buat keuangan teman-teman ya. Terima kasih telah menonton ya. Seperti biasa guys ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini, silakan like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID Bicara Asuransi guys. Oke guys, saya Agus, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!